Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhari dari kelas H dengan NPM 20287, akan menjelaskan tentang cara pembuatan makalah. Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Islam yang ditugaskan oleh Bapak Ahmad Abdul Ghani selaku dosen pembimbing. Apa itu makalah? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, ataupun simposium. Dalam penyusunannya, makalah dibuat dengan menggunakan bahasa baku disertai istilah-istilah keilmuan yang bergantung pada bidang tertentu. Data yang digunakan dalam makalah bersifat empiris objektif, sehingga pemaparannya jauh dari sudut pandang subjektif dari penulisnya atau kelompok yang menyusunnya. Jenis-jenis makalah. Makalah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu makalah deduktif, induktif, dan campuran. Makalah deduktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan kajian teoritis. Makalah ini mengedepankan analisis dengan menggunakan berbagai sumber referensi yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Jenis kedua adalah makalah induktif. Secara sederhana, makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris dan diperoleh dari kajian yang turun langsung ke lapangan. Data yang didapat dari kegiatan penelitian langsung ke lapangan digunakan untuk membuat analisis objektif terhadap permasalahan dalam makalah tersebut. Penggunaan data itu harus dipilah berdasarkan tingkat relevansinya. Jenis ketiga ialah makalah campuran. Definisi dari makalah campuran adalah makalah yang ditulis berdasarkan kajian teoritis sekaligus data empiris yang didapatkan dari penelitian lapangan. Dengan kata lain, makalah jenis ini merupakan gabungan dari makalah deduktif dan induktif. Ciri-ciri atau karakteristik makalah. Yang pertama, makalah merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan dari cakupan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Ciri kedua, makalah mendemonstrasikan pemahaman penulisan atau kelompok yang membuatnya tentang permasalahan teoritik sebagai sarana penerapan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan topik permasalahan. Lalu ciri ketiga ialah menunjukkan pemahaman penulis atau kelompok yang membuatnya atas isi dari berbagai sumber yang digunakan dalam penyusunannya. Ciri keempat ialah makalah mendemonstrasikan kemampuan penulis meramu berbagai sumber informasi dalam suatu sintesis yang utuh. Jadi dengan kata lain, makalah merupakan sebuah bentuk hasil pemaparan pemikiran penulis atau kelompok yang membuatnya dalam memenuhi suatu topik permasalahan tertentu. Susunan makalah. Makalah disusun berdasarkan beberapa struktur. Secara umum, struktur tersebut diantaranya adalah: yang pertama ada halaman muka atau cover berisikan judul makalah, logo instansi atau lembaga tempat makalah itu dibuat, nama penulisnya, tempat pembuatan makalah, dan bulan serta tahun pembuatannya. Fungsi dari halaman muka ini ialah sebagai perwajahan dari makalah. Jadi pembaca bisa mengetahui topik yang dibahas, lembaga apa yang menerbitkan, siapa penulisnya, dan di mana dan kapan makalah itu dibuat. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang berisikan kendala yang dihadapi penulis dalam menulis makalah dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya menyelesaikan makalah tersebut. Yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi berisikan poin-poin yang terdapat di dalam makalah. Fungsi dari daftar isi ialah untuk memudahkan pembaca mencari poin-poin terpenting yang ingin dibaca. Yang keempat ada bagian pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang pembuatan makalah, permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan makalah, teori yang digunakan, dan sistematika penulisan makalah tersebut. Bagian pendahuluan ini penting karena pada bagian ini menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih topik permasalahan sebagai pembahasan dan tujuan dia menuliskan makalah tersebut. Bila tidak dijelaskan, makalah tersebut dapat dianggap sebagai tulisan asal-asalan yang tidak memiliki tujuan jelas. Yang kelima adalah bagian isi dan pembahasan. Pada bagian ini terdapat isi dan pembahasan dari topik permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kamu akan mendapati langkah-langkah pembedahan masalah yang dilakukan penulis makalah dalam bagian ini. Biasanya bagian ini ditulis dalam satu bab dan terkadang bisa lebih, tergantung seberapa pelik permasalahan yang diangkat.
Yang keenam ada bagian kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Bagian ini berisikan kesimpulan penelitian dari makalah. Dalam bagian kesimpulan, kamu akan mendapati apa hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam makalahnya. Yang ketujuh ada daftar pustaka. Bagian ini berisikan berbagai referensi yang digunakan oleh pembuat makalah untuk menganalisis atau mengupas topik permasalahan. Referensi ini bisa berasal dari buku, majalah, website, laporan, wawancara, dan lain sebagainya. Bagian ini wajib ada dalam makalah untuk menunjukkan sisi objektivitas dari makalah tersebut. Dengan kata lain, daftar pustaka itu memperlihatkan bahwa penulis membahas topik permasalahan menggunakan sudut pandang objektif dan bukan dari sisi subjektifnya, karena menggunakan berbagai referensi pendukung. Yang kedelapan adalah lampiran. Pada bagian lampiran berisikan data-data pendukung makalah. Data pendukung itu meliputi bukti foto penelitian lapangan, cuplikan sumber data, bentuk kuesioner untuk survei lapangan, dan lain sebagainya. Bagian ini bisa ada dan bisa juga tidak, hal itu tergantung seberapa perlu data pendukung dimasukkan dalam makalah. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi makalah. Makalah memiliki 4 fungsi antara lain. Pertama, makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis. Dan yang keempat adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Kesimpulan dari saya adalah dalam pembuatan makalah, seseorang penulis harus memperhatikan hal-hal terpenting dalam pembuatan makalah untuk mempermudah pembaca dalam hal penyusunan dan isi makalah tersebut. Penulis juga disarankan memakai bahasa yang baku agar mudah dipahami dan tidak terlalu kesulitan dalam menanggapi isi makalah tersebut. Dalam pembuatan tugas ini, saya memakai buku panduan membuat tesis, makalah, dan tugas akhir dengan software LibreOffice Writer oleh Muhammad Vandestra dari Dragon Pramedia Studio. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam pembacaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.